kami, tim peneliti Belia LPB DIY SMP Paudilur 1 Yogyakarta. Saya Jacinda dan saya Karen. Kami akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Pengaruh Kelistrikan terhadap Proses Biokonversi Limbah Organik oleh Maggot Black Soldier Fly. 37% dari total sampah yang tidak terkelola. Dengan masalah ini, peneliti tertarik dengan salah satu pengurai sampah, yaitu maggot. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah arus listrik konstan dapat mempercepat proses biokonversi limbah organik oleh maggot BSF. Nah, di sini kami sudah siapkan satu beker gelas yang sudah diisi limbah organik dengan volume tertentu. Di dalamnya juga terdapat beberapa maggot. Di sini kami sudah benamkan sepasang elektroda yang berfungsi untuk apa sih kira-kira? Elektroda ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik konstan ke dalam media. Nah, perubahan yang terjadi pada media bisa kami analisis melalui perubahan beda potensial yang terukur pada instrumen di bawah ini. Nah, lalu di sini ada wadah lainnya, isinya sama, limbah organik yang dicampur oleh maggot. Namun bedanya, media pada wadah ini tidak dialirkan arus listrik konstan. Rumusan masalah dari penelitian kami adalah apakah proses biokonversi limbah organik oleh maggot BSF dapat dipengaruhi oleh arus listrik konstan? Nah, metodologi yang kami gunakan adalah kelistrikan atau arus listrik konstan. Arus listrik konstan dilambangkan oleh IC. IX masuk ke dalam media dan mempengaruhi perubahan resistansi pada media. IC dan IX sama. Akumulasi arus pada objek berupa perubahan resistansi yang terukur oleh instrumentasi DEQ dalam bentuk perubahan beda potensial listrik. Beda potensial diakumulasikan dengan waktu untuk mengetahui disipasi daya. Disipasi daya diakumulasikan dengan waktu untuk mengetahui energi yang diserap oleh media. Hasil penelitian 3 periode. Yang pertama menggunakan besaran arus listrik 3 mA. Sumbu X menunjukkan waktu, sumbu Y menunjukkan besaran beda potensial, grafik berwarna hijau menunjukkan kokopit, yang berwarna kuning menunjukkan kulit pisang, dan yang berwarna biru menunjukkan kulit mangga. Hasil untuk periode yang pertama, besaran arus konstan 3 mA mempengaruhi proses biokonversi oleh maggot. Namun, besaran arus konstan 3 mA tidak mempengaruhi aktivitas maggot. Kelistrikan pada periode ini tidak dapat mempercepat proses biokonversi oleh maggot. Nah, untuk periode yang kedua, besaran arus konstan 6 mA dapat mempercepat proses biokonversi dan juga mempengaruhi aktivitas maggot. Maggot menjadi lebih aktif dalam memakan limbah organik karena daya yang diserap oleh maggot itu cukup banyak. Nah, untuk periode yang ketiga menggunakan besaran arus konstan 9 mA. Ternyata 9 mA sangat mempengaruhi proses biokonversi dan pergerakan maggot. Pada periode ini, maggot terlihat lebih gemuk-gemuk dibandingkan periode sebelumnya. Karena maggot terlalu aktif pada saat memakan limbah organik, proses biokonversi yang terjadi pada tubuhnya terganggu atau tidak sempurna. Hasil akhir dari periode ini, media menghasilkan bau yang tidak sedap. Arus listrik konstan dapat mempengaruhi proses biokonversi limbah organik oleh maggot BSF karena arus listrik konstan dapat mempengaruhi pergerakan ion dalam media. Peningkatan sifat resistansi media berbanding lurus dengan peningkatan beda potensial. Nah, dari perbandingan sifat resistansi media dengan beda potensial, peneliti dapat menganalisis mengenai disipasi daya. Nah, disipasi daya adalah daya yang terakumulasi dengan kurun waktu tertentu yang menghasilkan energi baru. Energi yang diserap oleh media dan maggot akan mempengaruhi proses biokonversi. Pada proses inilah, maggot terlihat lebih gendut dan lebih aktif dengan medianya. Hasil akhir dari proses biokonversi dihasilkan pupuk yang hitam dan dapat dihasilkan dengan kurun waktu yang lebih cepat. Penelitian kami mendapatkan kesimpulan yaitu proses biokonversi limbah organik oleh maggot BSF dapat dipengaruhi oleh arus listrik konstan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Dadah.